Hai semua, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan rancangan pembelajaran pecahan yang ada di kelas 4 SD dalam kurikulum Merdeka. Namun, tidak hanya kurikulum Merdeka saja, tapi kita akan integrasikan dengan kurikulum internasional. Apa kurikulumnya dan bagaimana penerapannya? Mari kita simak. Nah, kita akan membahas dulu kurikulum mana yang bisa kita terapkan dalam kurikulum Merdeka sehingga nantinya bisa membantu dalam pembelajaran pecahan ini. Saya sudah memilih dua kurikulum internasional, yaitu Singapore Med and IBPYP. Alasan saya memilih Singapore Med adalah Singapore Med menggunakan pendekatan CPA atau konkret, pictorial, hingga abstrak, di mana dalam tahap konkret, siswa bisa memulai dengan benda nyata, seperti kue, batang bacahan, ataupun kertas lipat. Dan untuk tahap pictorial, kita akan melanjutkannya ke bentuk gambar ataupun bar model. Dan untuk abstrak sendiri, setelah mereka memahami konsepnya, kita akan masuk ke simbol matematika. Nah, pendekatan CPA ini sudah terbukti ampuh di mana meningkatkan pemahaman konsep pecahan dan hasil belajar secara signifikan. Ini ditemukan dalam studi NG and Lee pada tahun 2009. Nah, untuk alasan saya memilih IBPYP sendiri adalah IBPYP menggunakan pendekatan inquiry based learning yang berbasis pada pembelajaran inquiry. Nah, nantinya konsep pecahan dikenalkan melalui pertanyaan dan konteks kehidupan nyata, seperti bagi makanan, resep, ataupun waktu. Nah, studi yang menunjukkan pendekatan ini adalah studi dari Hellinger et al. 2017, di mana pendekatan inquiry ini meningkatkan engagement dan berpikir kritis pada siswa. Nah, kelebihannya sendiri, untuk Singapore Med terletak pada tahapan yang sistematis dari konkret, pictorial, hingga abstrak, di mana hal ini cocok untuk melatih pemahaman secara mendalam dan memvisualisasikan pecahan. Namun, Singapore Med memiliki kekurangan, yaitu perlunya pelatihan yang lebih bagi guru untuk menerapkan pembelajaran ini, dan kurangnya terintegrasi lintas disiplin dengan mata pelajaran lainnya, sehingga Singapore Med ini khusus untuk bahan Med. Nah, untuk IBPWP sendiri, kelebihannya terletak pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi, sehingga ini juga relevan dengan kehidupan nyata dan mendorong kemandirian siswa. Namun, eh, kekurangannya terletak pada perlunya guru yang memiliki kemampuan dalam inquiry yang bagus dan perlu ada panduan untuk siswa supaya bisa mengeksplor dengan benar. Nah, nantinya panduan ini dapat memastikan bahwa siswa tersebut mengembangkan pembelajaran mereka dengan baik dan sesuai dengan rencana kita. Lalu, untuk pemilihan mana kurikulum internasional yang akan saya pilih, yang akan saya pilih adalah Singapore Med. Kenapa? Karena Singapore Med memiliki konsep ataupun pembelajaran yaitu CPA tadi, di mana CPA ini sangat baik jika kita terapkan sebagai kerangka utama dalam belajar pecahan, karena semua tahapan dimulai dari konkret terlebih dahulu, benda nyata. Nah, setelah dari benda nyata, setelah mereka paham konsepnya, kita baru masuk ke bentuk visualisasinya dalam bentuk gambar ataupun tadi kita bisa sebutnya melalui bar model. Nah, tahapan-tahapan ini dari mulai konkret ke pictorial hingga ke abstrak, ini semua terstruktur dengan baik dan pastinya kita memastikan bahwa siswa telah paham di stage yang awal terlebih dahulu sehingga nanti kita masuk ke stage akhir yaitu stage abstrak. Nah, ini juga lebih konkret. Karena apa? Karena siswa bisa belajar melalui benda nyata yang ada di kehidupan mereka, sehingga ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dan eh, Singapore Med juga lebih terbukti dalam meningkatkan pemahaman konsep secara signifikan di berbagai negara termasuk Indonesia. Karena Singapura masih dekat dengan Indonesia dan termasuk ke dalam Asia Tenggara, maka metode pembelajarannya sendiri pun tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Budaya yang diterapkan juga tidak jauh dengan yang ada di Indonesia, sehingga nantinya kita tidak perlu banyak merubah pembelajaran dan kita tinggal kaitkan dengan budaya atau pembelajaran yang sudah ada di Indonesia. Nah, untuk tahap B, yaitu sintesis kerangka pembelajaran, kita akan masuk ke bagaimana tahapan pembelajaran yang akan kita terapkan. Nah, dari dua kurikulum tadi, saya sudah memilih tiga elemen yang cocok, di mana dalam Singapura sendiri ada dua elemen. Yang pertama pastinya pendekatan konflik pictorial dan abstrak atau CPA. Nah, pastinya kenapa kita akan menggunakan ini? Karena siswa akan belajar pecahan melalui benda nyata terlebih dahulu. Nantinya setelah visualisasi tergambar,
akan masuk ke bentuk gambar ataupun bar model. Nah, setelah mereka paham melalui gambar atau bar model tadi, baru kita masuk ke simbol matematis yang biasa dikenal. Sehingga nantinya siswa bisa paham perlahan-perlahan ataupun secara sistematis. Nah, ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman konseptual dan hasil belajar pecahan hingga 20 hingga 30% melalui studi dari Sutarto dan Darmayanti pada tahun 2021. Lalu untuk elemen kedua sendiri yaitu bar model, di mana bar model ini ada strategi visual yang digunakan untuk membantu siswa membandingkan dan memahami hubungan antar pecahan. Misalnya, setengah atau seperdua itu sama artinya dengan 2/4. Sama nilainya dengan 2/4. Sehingga melalui bar model sendiri, visualisasi siswa makin terbentuk. Nah, untuk IBP sendiri, itu ada inquiry based context, di mana kita mengaitkan konsep pecahan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya membagi makanan, waktu, ataupun uang, hingga membuat pembelajaran menjadi lebih relevan. Untuk capaian pembelajaran kurikulum Merdeka sendiri, yang ada dan berkaitan dengan fase pecahan, itu terletak di fase B, di mana peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan pembilang satu, misalnya satu setengah, misalnya setengah, sepertiga, ataupun seperempat. Dan angka pecahan dengan penyebut yang sama, misalnya 2/8, 4/8, ataupun 7/8. Nah, untuk pendekatan CPS sendiri, ini membantu siswa untuk nantinya eh, memahami makna bagian dari keseluruhan melalui benda konkret, misalnya kue ataupun kertas, baru beralih ke gambar dan baru masuk ke bentuk abstraknya. Nah, ini mengurutkan pemecahan secara kontekstual ataupun secara konseptual dan terstruktur. Untuk barang model sendiri menyediakan representasi visual yang lebih jelas untuk membandingkan nilai pecahan, misalnya setengah lebih besar daripada sepertiga. Nah, untuk inquiry based context sendiri, akan melatih siswa menemukan dan menjelaskan hubungan antar pecahan melalui pertanyaan terbuka dan konteks kehidupan nyata. Nah, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang akan kita gunakan? Kita akan bagi menjadi 6 pertemuan, di mana pertemuan pertama fokus dulu ke concrete stage, yaitu membagi benda konkret. Nantinya, kita akan membagi kue tradisional, misalnya kue lapis ataupun kue lemper, menjadi beberapa bagian sama besar. Nah, nantinya, setelah kita membaginya, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan bagian sama besar. Mana yang sama besar? Apakah satu setengah sama besar dengan sepertiga, ataupun setengah dari setengah itu sama besar dengan 2/4. Lalu masuk ke tahapan kedua itu pictorial stage, di mana kita akan menggambar hasil bagian dan menggambar potongan eee, kue menjadi bentuk gambar model. Nah, ini akan memberikan visual yang lebih jelas kepada siswa. Nah, setelah mereka menggambar, bar modelnya tadi, kita akan menulis simbol pecahan yang sesuai dengan bar model tadinya. Nah, untuk inquiry stage sendiri, kita akan masuk ke perbandingan bar model, di mana nantinya siswa akan membuat bar model dari beberapa pecahan, lalu berdiskusi mana yang lebih besar, setengah ataupun sepertiga, ataupun kita bisa menggunakan pecahan lainnya, misalnya setengah apakah lebih besar dari seperempat, dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan pemahaman melalui permainan, yaitu pecahan mana yang lebih besar. Nah, lalu kita masuk ke tahapan keempat, yaitu masuk ke abstrak, yaitu perbandingan simbolik. Siswa dapat mengeluarkan kartu pecahan dari nilai terkecil hingga nilai yang terbesar. Dan jadi kita akan membuat garis bilangan sederhana dan menjelaskan alasan pengurutannya. Kenapa kita memberikan setengah yang paling besar ataupun di sepertiga di tengah dan lain sebagainya. Lalu untuk tahapan kelima sendiri yaitu concrete pictorial, di mana ini kita akan bahas tentang pecahan senilai menggunakan potongan kertas ataupun bar model untuk menunjukkan bahwa dua bagian dari empat sama dengan satu bagian dari dua ataupun bagian pecahan lainnya seperti misalnya 3 bagian dari 6 itu sama dengan 2 bagian dari 4 bagian, seperti itu. Nah, untuk pertemuan terakhir sendiri, ada inquiry stage, di mana akan ada mini proyek, di mana proyek ini dilakukan secara berkelompok dengan 4 orang, di mana nantinya setiap kelompok akan membentuk resep makanan, di mana di dalam resep makanan itu akan ada bahan terukur dengan satuan pecahan, sehingga siswa akan menjelaskan penggunaan pecahan dalam resep makanan tersebut. Nah, untuk desain aktivitas pembelajaran sendiri yang lebih detail akan saya jelaskan dalam pertemuan ketiga, yaitu membandingkan pecahan dengan pembilang satu, setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, tujuan belajarnya sendiri membandingkan nilai pecahan dengan pembilang satu, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat, di mana ini menggunakan benda konkret dan gambar, sehingga nantinya lebih tervisualisasikan ke dalam pemahaman siswa. Lalu yang kedua, menjelaskan alasan mengapa satu pecahan lebih besar dari pecahan lainnya pun lebih kecil menggunakan model visual, yaitu bar model.
Untuk alat belanja sendiri, supaya kita lebih dekat dengan budaya kita, saya akan menggunakan kue tradisional seperti lemper, kue lapis, ataupun kelopon. Kita juga bisa menggantinya dengan buah lokal, ataupun seperti pisang ataupun pepaya. Lalu kita akan menggunakan kertas warna atau kertas lipat untuk bahan model, gunting dan bergaris, lembar kerja siswa ataupun LKS, yang eh, di dalamnya ada gambar bahan modelnya. Dan yang terakhir adalah kartu pecahan seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, tahapan pembelajaran sendiri kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, ini, dan penutup. Di mana untuk akumulasi waktu kita akan menggunakan 35 menit sesuai dengan arahan kurikulum Merdeka yang ada di kelas 4. Nah, pembukaan akan dilakukan selama 5 menit, di mana guru akan menunjukkan kue ataupun lemper dan bertanya, kalau kita bagi lemper ini menjadi 2 bagian atau 3 bagian, mana yang dapat potongan lebih besar? Lalu nantinya siswa akan menebak dan menjelaskan alasannya kenapa jawaban tadi ataupun tebakan tadi lebih besar, pecahan tadi lebih besar, seperti itu. Nah, setelah selesai, guru akan mulai mengajak mereka ke pembelajaran inti, di mana yang pertama, kita akan masuk ke langkah konkret terlebih dahulu selama 5 menit, di mana siswa akan berkelompok dan membagi kue yang sudah disediakan ataupun kertas menjadi 2, 3, dan 4 bagian sama besar. Nantinya, dalam kelompok tersebut, mereka mengamati potongan tadi dan mendiskusikan ukuran mana yang besar, dari 2 bagian, 3 bagian, ataupun 4 bagian. Nah, setelah sudah selesai, kita akan lanjut ke langkah kedua, yaitu pictorial selama 10 menit, di mana siswa akan menggambar hasil pembagian dalam bentuk bar model di LKS. Nah, nantinya guru akan membimbing diskusi bagian mana yang paling besar, sehingga nantinya uh, pembelajaran ini tidak lari ataupun lebih terstruktur dengan adanya arahan diskusi dari guru, seperti itu. Nah, untuk langkah ketiga yaitu langkah abstrak dalam waktu 5 menit, di mana siswa akan menuliskan kesimpulan dengan simbol setengah itu lebih besar daripada sepertiga, dan sepertiga lebih besar daripada seperempat. Nantinya, guru akan menegaskan kembali bahwa konsep semakin kecil penyebut, maka semakin besar bagiannya. Misalnya, eh, penyebutnya adalah setengah, maka itu lebih besar daripada sepertiga yang penyebutnya adalah 3. Nah, untuk pemilihan terakhir atau tahapan terakhir yaitu tahapan penutup selama 10 menit, di mana guru akan mengajak siswa untuk memainkan konsep pecahan yang telah mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mereka membagi makanan, dalam membagi waktu mereka, ataupun dalam membagi uang jajan mereka, sehingga nantinya ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan, sehingga nantinya bisa diterapkan siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk integrasi budaya lokal sendiri, ada 2 hal yang saya soroti, yaitu media pembelajaran yang berupa makanan tradisional Indonesia, seperti lemper ataupun kue lapis ataupun kue klepon, yang umum ditemui di acara keluarga ataupun dalam gotong royong, dan mudah dijumpai juga misalnya di pasar ataupun di toko-toko lainnya, sehingga belajar ini bisa mengenalkan siswa dengan makanan tradisional yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, selain itu, diskusi dikaitkan dengan nilai berbagi dan kebersamaan, di mana nilai berbagi dan kebersamaan ini terletak dalam nilai gotong royong atau nilai Bhinneka Tunggal Ika, di mana misalnya dalam berbagi makanan, dalam kegiatan syukuran, bagaimana kita membagi makanan tersebut sehingga semua orang dapat mendapatkan bagian yang sama. Nah, bagaimana dengan diferensiasi pembelajarannya sendiri? Saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu siswa dengan kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan kurang. Di mana di kemampuan tinggi sendiri, siswa akan diberikan tantangan lebih ataupun tantangan tambahan untuk membandingkan 2/3 dan 3/4. Lalu menjelaskan mana yang lebih besar menggunakan bar model. Lalu untuk siswa dengan kemampuan sedang sendiri, siswa akan diberikan LKS dengan gambar ataupun bar model sebagian. Dan nantinya siswa akan melengkapi pecahan yang kosong, sehingga nantinya ini akan menambah pemahaman mereka. Lalu bagaimana dengan siswa dengan kemampuan yang kurang? Nah, siswa dengan kemampuan yang kurang akan diberikan contoh konkret tambahan, seperti potongan yang lebih besar atau potongan yang lebih kecil. Nantinya kita juga akan memberikan bimbingan yang lebih lanjut dari langkah demi langkah untuk memahami konsep bagaimana semakin sedikit potongan itu adalah semakin besar ukuran yang didapatkan. Seperti itu. Nah, kita akan masuk bagaimana kita akan menilai ataupun apa yang bisa kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk penilaian sendiri ataupun asesmennya akan dibagi menjadi 2, yaitu observasi langsung dan lembar kerja. Di mana untuk observasi langsung sendiri, guru akan mengamati siswa saat memotong kue ataupun kertas dan menggambar bar model, di mana nantinya
Melalui pengamatan ini, guru dapat menilai kemampuan siswa dalam mengenali pecahan, pecahan mana yang lebih besar atau pecahan mana yang lebih kecil dari perilaku dan penjelasan lisan mereka saat kelas. Nah, bagaimana dengan indikator pencapaiannya? Kita bisa melihat apakah ini tercapai ketika siswa mampu menunjukkan bahwa bagian mana yang lebih besar dan menjelaskan alasannya. Jika sudah benar, maka kita bisa memastikan bahwa siswa telah memahami konsep pecahan. Nah, untuk teknik kedua adalah teknik menggunakan lembar kerja, di mana nantinya siswa akan menuliskan jawaban singkat dalam lembar kerja mereka, ataupun LKS, ataupun kertas kecil yang telah disiapkan, di mana isinya adalah pilih mana yang lebih besar, setengah ataupun seperempat, dan jelaskan mengapa. Nah, tujuan dari kita menggunakan lembar kerja sendiri adalah mengevaluasi pemahaman individu secara cepat di akhir pertemuan, sehingga nantinya kita langsung bisa mengidentifikasi siswa mana yang masih memerlukan bimbingan tambahan ataupun tidak. Nah, kedua tahapan ini bisa kita terapkan sehingga nantinya kita bisa menilai apakah pembelajaran pecahan yang telah kita terapkan itu telah dipahami siswa ataupun kita perlu tahapan lainnya sehingga nantinya siswa dapat memahami konsep pecahan lebih lanjut lagi. Nah, untuk tantangannya sendiri, bagaimana tantangannya? Ada 2 tantangan yang saya soroti, yaitu keterbatasan waktu, di mana seperti saya bilang tadi, kurikulum mereka hanya memberikan waktu 35 menit. Nah, ini menjadi tantangan bagi siswa yang memiliki kemampuan sedang ataupun kemampuan rendah dalam memahami konsep pecahan sendiri. Sehingga nantinya solusi yang bisa kita terapkan adalah kita hanya bisa berfokus kepada kegiatan utama, yaitu konflik dan pictorial, dengan menggunakan mini summary ataupun kesimpulan secara lebih sederhana untuk bagian yang abstrak. Nah, guru juga dapat menyiapkan LKS berisi panduan langkah singkat agar waktu yang lebih efisien sehingga nantinya dalam pengerjaan mereka di pembelajaran inti ataupun di eh, dalam asesmen itu memakan waktu yang lebih sedikit lagi. Lalu untuk tantangan kedua sendiri adalah perbedaan kemampuan siswa, di mana pasti akan ada kemampuan pasti akan ada, siswa dengan kemampuan yang lebih besar, lebih tinggi, lebih sedang, ataupun yang kurang. Sehingga nantinya kita bisa memberikan solusi, yaitu menerapkan diferensiasi tugas, yaitu siswa yang cepat ataupun yang memiliki kemampuan tinggi, diberikan tantangan perbandingan pecahan baru. Sementara siswa lainnya yang masih sedang ataupun masih kurang, akan dibimbing dengan alat konkret tambahan dan pendampingan secara langsung. Selain pendampingan secara langsung dari guru, kita juga bisa memanfaatkan kolaborasi antar teman sehingga nantinya eee, mereka bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa memahami pembelajaran pecahan secara bersama-sama, seperti itu. Nah, lalu refleksi pribadi apa yang saya bisa pelajari, yang bisa saya dapatkan ketika saya merancang pembelajaran ini? Yaitu, pemahaman konsep pecahan tidak bisa dibangun hanya lewat simbol dan rumus. Terkadang dalam pembelajaran nasional, seringkali guru masih menggunakan, eee simbol, atau rumus secara langsung dalam mengajarkannya. Nah, hal ini membuat visualisasi siswa tidak tergambar dengan jelas, sehingga nantinya banyak siswa yang tidak mengerti ataupun tidak memahami bagaimana konsep pecahan yang benar. Sehingga ketika kita menggunakan CPA, konkret, pictorial, dan abstrak, ini membuat pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga nantinya visualisasi pun dapat terbentuk di pemahaman siswa. Sehingga nantinya mulai dari eh, konkret, mulai masuk ke pictorial dan ke abstrak, baru kita bisa menggunakan simbol dan rumus yang bisa kita temui di konsep pecahan, seperti itu. Nah, biarlah penjelasan saya pada video kali ini bisa eh, kita pelajari bersama-sama, apapun ini bisa kita terapkan dalam kita menerapkan pembelajaran pecahan nantinya di kelas kita masing-masing. Eh, Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam saya penyampaikannya, dan terima kasih atas perhatiannya.